Ya, selamat malam semua. Balik lagi di konten terbaru dari Blue Santama. Tentunya gue ingin mengupdate tentang jelang laga 16 besar Euro 2024, di mana nanti malam jam 11 ada Italia versus Swiss dan jam 2 ada Jerman versus Denmark. Ya, gue kembali lagi disclaimer bahwa gue di sini bukan pengamat, gue bukan juga dari jurnalis, gue hanya netizen biasa yang menggemari sepak bola. Gue ingin memberikan analisa ringan saja tentang pertandingan nanti malam. Ya, dimana nanti malam ini kita mulai dari pertandingan Swiss versus Italia. Dua tim ini memang dalam 5 pertemuan terakhir Italia memang unggul 2 kemenangan. Kemenangan terakhir diraih Italia atas Swiss yaitu terjadi pada babak penyisihan Euro 2020, di mana saat itu Italia menang dengan skor 3-0. Dan dua pertandingan terakhir memang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dan Italia sendiri tentunya nanti bermain tanpa diperkuat oleh center back mereka yang bermain apik pada saat kemarin bermain menahan imbang Kroasia ya, yaitu Calafiori yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Dan tentunya posisi dari Calafiori diisi oleh Bastoni. Ya, Italia sendiri memang di babak penyisihan grup tampil masih kurang meyakinkan, di mana mereka memang di laga pembuka mampu mengalahkan Albania dengan skor 2-1. Namun di match kedua mereka tumbang dari Spanyol dengan skor 1-0, meskipun mereka kalah melalui gol bunuh diri dari Calafiori. Namun di babak atau di match ketiga secara heroik mereka mampu bermain imbang seri, namun hasil tersebut membawa mereka lolos ke 16 besar. Italia tentunya memang jika dibandingkan dengan Euro edisi sebelumnya terlihat tidak sekuat Euro 2020 ya, pada saat mereka berhasil menjadi juara. Dan ini tentunya memang menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi pelatih Luciano Spalletti, di mana memang banyak wajah-wajah baru yang dipanggil untuk bermain di Euro kali ini. Dan tentunya bisa dibilang Italia memang sedang menghadapi kondisi di mana mereka krisis striker ya. Ini di mana striker Italia sendiri memang bukan seperti striker pada saat Italia lagi di masa prime-nya ya, di mana pada saat itu kita mungkin yang seusia gue mungkin mengetahui di mana pada saat itu Italia memiliki striker-striker seperti Alessandro Del Piero, kemudian ada Pippo Inzaghi, Francesco Totti, striker yang memang sangat tajam dan memiliki kemampuan skill di atas rata-rata. Tapi di era saat ini memang Italia memiliki keterbatasan striker, di mana striker Italia saat ini yaitu Retegui dan juga Gianluca Scamacca ya bisa dibilang bermain belum pada klub atau tim yang tim elit Italia ya. Kayak Gianluca Scamacca saja dia bermain di Atalanta, dan Retegui sendiri juga bermain di tim yang cenderung tim mediocre. Jadi memang Italia sendiri mendapatkan tuntutan dari fans untuk bisa mempertahankan gelar yang mereka raih pada 2021 atau di era Euro 2020. Tentunya tidak mudah karena yang dihadapi adalah Swiss. Swiss ini memang salah satu tim yang acap kali ketika bermain di turnamen mayor seperti Euro atau Piala Dunia, mereka suka membuat kejutan ya. Kejutan terakhir yang mereka buat ialah pada saat mereka menyingkirkan Prancis di Euro 2021 kemarin di babak perempat final melalui drama adu penalti dengan skor sebelumnya 3-3. Nah, itu juga menjadi kejutan juga ya, di mana pada saat itu Prancis merupakan juara dunia 2018, namun pada Euro 2020 kemarin mereka disingkirkan oleh Swiss. Dan Swiss sendiri memang merupakan tim yang bisa dibilang materi pemainnya saat ini cukup bagus ya kedalamannya.
kalau kita lihat dari sisi penjaga gawang, ada penjaga gawang cukup senior yaitu Jan Sommer yang bermain di Inter Milan, dan juga di posisi center back ada Manuel Akanji yang merupakan pemain reguler di Manchester City. Belum lagi di tengah ada Granit Xhaka yang baru saja kemarin mengantarkan Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga. Overall memang secara keseluruhan kedua tim memiliki kemampuan yang hampir sama ya. Namun memang Italia sedikit lebih diunggulkan dengan materi pemain mereka yang mungkin sedikit lebih baik daripada Swiss. Tapi kembali lagi Swiss acap kali membuat kejutan, di mana kejutan yang mereka buat pada saat mereka mengalahkan Prancis di babak knockout juga di Euro edisi sebelumnya. Dan fakta menarik juga bahwa semenjak terakhir Euro 2012 atau semenjak Spanyol juara Euro 2016 hingga sekarang belum ada lagi tim yang bisa juara secara back to back ya, seperti Spanyol lakukan di 2008 ke 2012. Ketika Spanyol juara 2012, mereka di edisi Euro 2016 kalah oleh Italia di babak quarter final dengan skor 2-0. Kemudian ketika Euro 2016 yang juara pada saat itu Portugal. Pada saat Euro 2020 Portugal pun juga di babak quarter final kalah oleh Belgia dengan skor 1-0. Nah, kali ini di Euro 2024 Italia yang notabene adalah juara bertahan bermain di babak knockout. Apabila rekor ini kembali terjadi, maka mitos juara bertahan selalu gugur di babak knockout akan berulang kembali seperti yang dialami Spanyol dan Portugal. Tentunya ini menjadi satu fenomena juga di mana juara bertahan belum pernah bisa lolos melebihi dari babak quarter final atau di babak 16 besar. Ya, tadi sedikit tentang preview Italia versus Swiss. Di atas kertas mungkin Italia lebih diunggulkan, tapi Swiss memiliki peluang karena setidaknya mereka memiliki catatan cukup impresif di babak grup, dan juga dalam 2 pertemuan terakhir dengan Italia mereka mampu menahan imbang Italia. Ya, kalau menurut gua, prediksi gua sih kemungkinan akan berlaga sampai dengan extra time ya, karena pertandingannya pasti akan berimbang. Dan juga ini akan menjadi tantangan juga buat Swiss, karena mereka pasti ingin menciptakan kejutan lagi sebagaimana mereka menciptakan kejutan pada saat menghadapi Prancis di edisi sebelumnya. Ya, kali ini gue lanjut mau mereview sedikit tentang pertandingan kedua nanti malam antara antara Jerman versus Denmark. Ya, tim Panzer Jerman dalam kondisi kepercayaan diri tinggi, tentunya mereka tampil impresif di babak grup dengan mencukur Skotlandia di laga pembuka 5-1, kemudian mengalahkan Hungaria dengan skor 2-0, dan di match terakhir bermain imbang dengan Swiss dengan skor 1-1. Tim Jerman memang kali ini secara materi permainan lebih baik karena tentunya bermain sebagai tuan rumah, mereka memiliki target tinggi yaitu bisa meraih trofi Piala Eropa yang sudah cukup lama mereka tidak raih. Terakhir mereka menjuarai Piala Eropa di tahun 1996, saat itu mereka mengalahkan Inggris dengan skor 1-0. Dan juga ini merupakan laga yang tidak mudah buat Jerman karena harus menghadapi tim dinamit Denmark. Denmark pun juga lolos ke 16 besar dengan catatan yang cukup baik, memiliki poin yang sama dengan Inggris, hanya kalah selisih gol. Mereka lolos ke babak knockout. Dan juga tim Denmark ini memang jika melihat rekor pertemuan sebelumnya, memang mereka sempat juga mengalahkan Jerman ya, tapi memang sudah cukup lama di tahun 2007 kalau nggak salah.
Di dua pertemuan terakhir, Denmark mampu menahan Jerman dengan skor 1-1, dan ini juga menjadi laga yang cukup ketat untuk keduanya, di mana Jerman selaku tuan rumah bisa lebih diunggulkan dari sisi materi pemain yang di atas kertas lebih baik, di mana di lini tengah Jerman memang diisi oleh materi pemain yang sangat berkualitas. Ada Toni Kroos, kemudian Florian Wirtz, lalu ada juga Ilkay Gundogan yang menjadi roh permainan dari timnas Jerman. Dan ini juga menjadi satu challenge terakhir untuk Toni Kroos, di mana dia juga akan segera pensiun usai Euro 2024 ini, dan harapannya tentunya ingin memberikan prestasi kepada timnas Jerman. Ya, Jerman memang diunggulkan untuk laga nanti malam menghadapi Denmark, dan juga pastinya Denmark tidak akan mudah saja dikalahkan, karena mereka juga dengan materi pemain yang saat ini ada tidak begitu mewah mungkin, tapi cukup memberikan perlawanan ketika mereka mampu menahan imbang Inggris dengan skor 0-0. Ya, tentunya menarik menjelang laga nanti, apakah tim Panzer Jerman bisa melewati hadangan dari tim dinamit Denmark. Menarik ditunggu pertandingan nanti malam antara Jerman versus Denmark pukul 2 nanti di RCTI. Ya, sedikit tadi preview singkat gua ringan di channel Blusantama. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Selamat malam. Salam olahraga.